Lagu yang menyatukan kita semua. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Akbar Zainuddin dalam segmen 100 Profesor Alumni Gontor dalam rangka 1 abad Gontor, 100 tahun Gontor. Kali ini ketemu dengan orang yang luar biasa, Profesor, terus Sekretaris Badan Wakaf, terus banyak banget. Tapi orangnya begitu humble, mengayomi adik-adiknya. Kita manggilnya Abang Profesor Dr. Duta Besar Husnan Bey Fanani. Apa kabar, Prof? Assalamualaikum. Ya Allah, dengar lagu tadi selalu ya. Luar biasa. Kita ke masa-masa Gontor ya. Iya. Jadi bagian yang penting dalam hidup kita. Iya. Ya. Abang tahun berapa, Bang? Saya panggilnya Abang ini. Iya, no problem. Emang saya abang Anda kan? Iya. Kan? Saya lebih dahulu lahir. Tahun berapa di Gontor, Bang? Masuk Gontor tahun 82. 82. Dan saya pada waktu itu tamat SMP. Oh, sudah SMP dulu. SMP saya TK SD SMP. Lahir TK SD SMP di Jakarta. Lahir di Jakarta. Lahir di Jakarta. TK SD di Jakarta, SMP pun di Jakarta. Oh, TK SD SMP Jakarta. Jadi ya, udah jadi orang kota dulu ya. Oh, saya Agatha. Apa itu? Anak gaul Jakarta. Ini menarik ya. Jadi Abang Prof kita ini, ya. Kalau yang lain-lain mungkin cucu-cucu Trimurti, pendiri Gontor itu di Ponorogo ya. Ya, di Ponorogo, ada di beberapa tempat di Malang. Di Malang ya. Di Jogja. Di Jogja ya. Nah, ini di Jakarta ya. Ya, kebetulan di Jakarta. Di Jakarta ada. Ada ya? Keluarganya Pak Yai Sahal. Ada di Jakarta. Ya, banyak keluarga di Jakarta juga. Keluarga Timur juga ada di Jakarta. Itu kakak dari Kiai Hasan Abdullah Sahal. Saya manggilnya Buderuk. Ya, Buderuk ada di dulu di Jatiwaringin. Karena Pak De Fatur Rahman itu beliau seorang TNI. Ya, beliau adalah perwira tinggi angkatan darat. Berarti mantunya Pak Sahal ya. Ya. Jadi Buderuk dan Pak De Fatur Rahman itu tinggal di Jakarta di Jatiwaringin. Ya. Dan putra-putri beliau adalah ya kakak-kakak saya, sahabat saya. Mas Ari, Mbak Rini dan yang lain-lain. Mereka adalah ya keluarga. Jadi ada di Jakarta. Keluarga Trimurti selain keluarga Pak Fanani ada. Oke. Ya. Antum ini pas lahir Pak Fanani masih ada atau sudah meninggal? Pak Fanani, Pak Kiai Zainuddin Fanani, salah satu Trimurti Pondok Pesantren Gontor, itu wafat bulan Juli, tanggal 20 Juli tahun 1967. Oh. Ya. Jadi sementara saya lahir tanggal 13 November 1967. Jadi berapa bulan tuh sebelum saya lahir? Jadi Juli, Agustus, September, Oktober, November. 4 bulan. 4 bulan sebelum saya lahir, beliau wafat. Berarti beliau sudah tahu kalau saya akan ada. Oh. Jadi ibu saya pernah sudah di dalam kandungan ya. Ibu saya itu pernah mengatakan bahwa dulu sebelum wafat itu Pak Fanani itu sering mengelus-ngelus perut ibu saya. Dia ngelus-ngelus. Ya mudah-mudahan itu doa buat saya kan. Iya. Ke Gontor setelah SMP. Nah, tamat SMP 82 saya ke Gontor. Ya. Kelas eksperimen. Berarti saya atau kelas biasa? Kelas intensif sekarang. Intensif ya, sekarang namanya. Ya, kelas eksperimen. Kelas 1 eksperimen, kelas 3 eksperimen, kelas 5, terus kelas 6. Sebagai cucu Trimurti. Ya. Antum tinggal sama dengan anak baru yang lain? Oh iya. Saya tinggal di Gedung Baru Sigor. Iya. Ya, di Gedung Baru Sigor. Tapi kalau pas lari pagi, itu saya ikut Gedung Baru Kibar.
Iya, karena ya karena ya apa adik-adik apa namanya teman-teman sekamar itu ya kan ada yang banyak tamat SD kan? Iya. Ya, sementara tamat SMP saya. Jadi saya paling Kibar. besar di situ. Jadi akhirnya saya ikut lari, ikut kibar gitu. Kelas 1 di Gedung Baru Sigor. Tapi ikut kibar. Itunya lari paginya ikut kibar. Ya. 1 tahun. Terus sampai saya kelas 3. Kelas 3 ya. Di mana rayonnya? Nah, kelas 3 itu saya diletakkan di Gedung Saudi. Gedung Saudi. Ya, Gedung Saudi itu bersama anak-anak dari luar negeri. Oh iya. Anak-anak dari luar negeri. Karena pada waktu itu saya terus terang saja saya lemah di bidang bahasa, terutama bahasa Arab. Saya sulit saling menghafal mahfuzat, hadis, tafsir. Tamat SD, tamat SMP kan. Susah menghafal itu. Jadi saya diletakkan di gedung di buat Saudi apa? Bersama anak-anak dari luar negeri supaya saya tidak berbahasa Indonesia. Oh, dan supaya saya terus bisa belajar giat seperti anak-anak luar negeri. Karena anak-anak luar negeri itu juga banyak yang beradaptasi dengan keadaan, dengan apa gitu. Ya, alhamdulillah saya bisa lanjut kelas 1 eksperimen, naik kelas 3 eksperimen. Dan dari kelas 3 eksperimen terus jadi kelas 5. Nah, waktu itu kelas 5 jadi pengurus. Saya pengurus ya. Pengurus apa? Pengurus rayon. Oh di rayon. Ya. Bahasa atau apa? Keamanan. Di bahasa. Oh bahasa ya. Mahkamah bahasa di rayon. Rayon. Dan itu saya di situ di Gedung Baru Sigor. Oh, kembali ke Gedung Baru Sigor itu. Iya. Ya, jadi saya ngurus adik-adik kita yang di Gedung Baru Sigor. Kelas 6, naik kelas 6 saya diminta OPPM, Organisasi Pelajar Pondok Modern. Ketika Syawal itu, ketika bulan Ramadan dan Syawal itu saya di bidang di bagian kesenian. Oh, kesenian. Ya, di bidang kesenian bersama kawan saya almarhum Heri Widodo, Zulkarnain. Ya. Terus kemudian waktu OPPM saya di bidang bahasa, Mahkamah Bahasa. Oh, ada kesenian terus ke bahasa. Ya, di OPPM-nya di bahasa. Oh, di bahasa. Ya. Jadi 2 itu ya? Ya, jadi waktu pernah jadi bagian kesenian, terus habis itu OPPM-nya pengurusnya bahasa. Bagian bahasa. Jadi mahkamah. Kalau sekarang apa sih itu? CLI. Center Language. Apa tuh? Apa ya? Kalau dulu saya Markas Ihya'il Lughah. Markas Ihya'il Lughah. Improvement. Iya. Gitu kan. Jadi tempat pengembangan bahasa dan hakim bahasa sekaligus. Menghukum orang yang berbahasa non Arab dan Inggris. Iya. Ya, itu sana. Saya aktif main sepak bola. Klub saya itu Dharma Jaya. Olahraga juga. Ya. Terus basket saya eksotik. Ya, itulah ceritanya. Basket eksotik. Ya. Terus bola Dharma Jaya. Ya. Jadi antum olahragawan, kesenian. Ya. Otak kanan itu jalan sekali ya. Iya. Iya, jadi luar biasa. Intinya itu. Nah, apa pengalaman menarik? Pengalaman menarik kan tentu banyak. Saya dari kelas 1 itu kelas 1 intensif itu satu eksperimen. Saya senang itu. Saya paling senang ketika pramuka dan muhadoroh. Oh, 2 itu. Nah, kalau pramuka itu ya kita tuh saya hampir nggak pernah absen pramuka. Karena seneng itu rame-rame, kita bebas bisa teriak-teriak, nyanyi-nyanyi kan. Iya. Kita bisa pokoknya luar biasa deh. Jadi kreativitas dan lepas gitu kita dalam pramuka itu kan. Dan alhamdulillah itu juga
membuat saya berani gitu. Ditambah lagi ya muhadharah. Muhadharah itu luar biasa. Muhadharah itu membangun keberanian untuk bicara di depan orang. Ya. Keberanian untuk menyampaikan sesuatu. Keberanian untuk mengatakan yang hak dan yang batil gitu. Keberanian untuk berdebat dengan orang. Jadi muhadharah itu sesuatu yang amat sangat dahsyat buat saya dan sangat membuat mungkin hari ini banyak membekas itu adalah muhadharah dan pramuka. Selain itu, memang waktu itu saya di Gontor kelas 1 intensif itu saya udah juara pidato sepondok modern di kelas 1? Iya, di Koah. Kelas 1 eksperimen. Kelas 3 eksperimen itu juga juara juga. Sepondok modern Gontor. Masuk di Koah. Memang dari dulu ya, Antum ini orator ya. Kelas 5 juga, tapi kelas 5 pada waktu itu kan sifatnya diskusi gitu ya. Jadi ada perlombaan debat diskusi ya. Itu waktu kelas 1, kelas 3 intensif itu saya juara pidato sepondok modern. Dan nggak pernah saya lupa itu. Mudah-mudahan foto-fotonya masih ada itu. Wah, iya itu foto juara itu penting sekali. Ya. Terus ya itulah yang saya banyak ingat. Nah, ya waktu itu kan Kiai Haji Imam Zarkasi masih ada ya? Masih ada. Antum seberapa dekat sama Pak Kiai? Kan masih cucu juga. Ya. Saya ingin mengatakan di Gontor, saya banyak teman, banyak sahabat di kelas, di lapangan, di tempat permainan, di rayon. Tapi saya merasa bahwa saya paling dekat manusia di Pondok Gontor itu adalah dengan Pak Kiai Imam Zarkasi. Karena beliau adalah orang yang terus terang memperhatikan saya dari jam ke jam. Bukan hanya hari ke hari, dari jam ke jam. Dari jam ke jam? Ya. Saya ketika kelas 1 intensif, kelas 1 eksperimen, saya lemah dalam menghafal. Itu saya ceritakan kan, kelas 1 intensif saya lemah menghafal. Terutama menghafal semua pelajaran-pelajaran yang berbahasa Arab. Ya. Maka pada waktu itu Pak Yai Imam Zarkasi itu meminta salah satu guru, yaitu Ustadz Maksum Yusuf. Kiai Maksum Yusuf yang mendirikan Pondok Pesantren Ar-Risalah. Itu saya ingat sekali itu tahun 82 pertengahan tahun itu. Karena saya sulit sekali menghafal. Pak Imam Zarkasi meminta kepada Pak Maksum, coba Husnan itu gimana caranya dia bisa naik kelas untuk hafalan-hafalannya coba diperkuat. Maka setelah pertengahan tahun kelas 1 intensif sampai kelas 3 intensif, saya tidak mengikuti kursus sore. Kan ada kursus sore, kan sekolah sore. Itu kadang-kadang saya masuk, kadang-kadang saya nggak. Tapi kemudian saya diminta untuk tidak ikut kursus sore, tapi saya kursus langsung dengan Ustadz Maksum Yusuf. Privat ya berarti ya? Ya, seperti privat. Semua pelajaran-pelajaran berbahasa Arab, terutama pelajaran hafalan, mahfuzot, mutolaah, terus yang namanya yang itu zahababna, nahwu. Nah, bukan sorof. Ya, kemudian nahu, qawaid. Ya, qawaid. Ya. Kemudian ya sorof tadi. Kemudian pelajaran bahasa Arab, hadis, tafsir kan semuanya dihafal. Iya, betul. Dan kelas intensif, eksperimen itu tidak ada pelajaran-pelajaran umum.
Oh iya. Tapi semuanya pelajaran Arab dan itu harus dihafal. Iya. Kalau di kelas, ini sampai saya kelas 3 intensif loh. Saya kursus sama beliau. Lumayan lama ya? Iya. 1,5 tahunan ya? Jadi waktu saya di kelas, misalnya di kelas, saya masuk kelas pagi. Pagi itu ada pelajaran, pasti pelajaran bahasa Arab. Ya. Entah itu mahfuzat, entah itu tamrin lughah, entah itu mutola'ah. Ya. Pasti saya disuruh berdiri di depan kelas. Karena nggak hafal, nggak bisa hafal. Susah sekali konsen menghafal. Yeah. Tapi setelah diajar, setelah digembleng oleh Ustaz Maksum Yusuf, yang sehari harusnya hafal itu mahfuzat 2, mutola'ah 2, hadis 2, tafsir 2. Dengan Ustaz Maksum Yusuf justru malah saya tuh seperti dihajar habis itu. Setiap hari harus hafal. Hadis 4. Mahfuzat 4. Wahara dia dihajar di mana? Gak boleh saya berhenti untuk tidak menghafal. Menghafal di depan beliau. Oh, serius ya? Serius, di kamar beliau dia digembleng habis. Ketika saya capek, lelah, ngantuk sedikit, beliau menyiapkan satu baskom air dengan apa? Dengan lap, dengan handuk kecil. Begitu saya ngantuk, dia lempar ke muka saya. Wah. Hai, hafalkan lagi. Masya Allah. Sampai saya kelas 3 itu. Beliau yang menggembleng saya untuk bisa menghafal. Dan pada akhirnya alhamdulillah. Saya alhamdulillah bisa mudah menghafal. Kemudian bukan hanya itu. Waktu saya mulai, makanya saya bilang saya juara pidato. Itu muhadharah. Itu saya harus hafal, habis hafal di kotak saya. Itu digembleng saya menghafal teks muhadharah, teks pidato. Pidato ya. Walaupun teks pidato itu saya tulis sendiri, tapi saya nggak boleh baca buku itu, baca teks pidato. Saya harus hafal teks pidato saya dari awal sampai alhamdulillah wassalamualaikum. Wajib. Jadi ketika makanya saya dari kelas 1 saya senang muhadharah. Senang itu muhadharah. Dan saya juara muhadharah di Koah. Bayangkan coba, itu yang menggembleng saya muhadharah itu almarhum Ustadz Maryadi Husain DKI. Yang menggembleng saya untuk tahsinul Quran itu almarhum Ustadz Saifuddin Siddiq orang Palembang. Yang menjadi wali kelas saya pada kelas 1 itu Ustadz Zudi Ismail dari Gresik. Ustadz Zudi Ismail dari Surabaya Gresik. Kelas 3 eksperimen itu wali kelas saya Ustadz Zainal Khairi, Ustadz Zainal Khairi, almarhum juga. Jadi rata-rata semua sudah almarhum. Ustadz Maksum sudah almarhum, Ustadz Zainal Khairi almarhum, Ustadz Saifuddin Siddiq almarhum, Ustadz Maryadi Husain almarhum, Ustadz Zudi Ismail masih ada. Ya. Ustadz Zudi Ismail masih ada. Terus yang menggembleng saya untuk bisa senang pramuka itu Ustadz Ikhwan Hadiin dari Al-Azhar. Beliau sekarang ada di Kiai di Darul Azhar. Jadi saya terus terang kelas 1 intensif sampai kelas 3 itu luar biasa. Saya benar-benar saya nggak tahu, entah saya merasa tidak ditaksiskan. Saya merasa tidak diistisnakan. Saya merasa tidak dilainkan oleh Pak Kiai, oleh guru-guru, tidak dispesialkan, tidak. Justru, saya merasa tidak dispesialkan. Justru saya malah digembleng habis. Habis saya digembleng. Mungkin 2 kali lipat ya daripada santri yang lebih. Antum tahu ke pondok modernan. Iya. Nilai-nilai dan ke pondok modernan. Moto Pancajiwa, Pancajangka, sejarah pondok, sejarah Trimurti, semua itu disampaikan ke saya bukan setahun sekali oleh Ustadz Maksum Yusuf. Ustadz Maksum Yusuf itu memberitahukan ke saya, menceritakan itu setiap hari. Padahal saya sudah hafal. Setiap hari diulang-ulang, disuruh menjelaskan, disuruh terangkan. Setiap hari. Kalau kita kan biasanya yang lainnya kan setahun sekali. Ketika mau pulang ada etiket, terus khutbatul ares, ada pekan perkenalan ke pondok modernan, itu kan di awal tahun. Iya. Kemudian sudah
Ya kan? Kemudian awal tahun lagi akan ada lagi seperti itu. Ini saya tiap hari. Setiap hari. Kalau mungkin kalau itu adalah makan, itu makan udah kenyang, dibakarin, muntah, dibakarin lagi seperti itu. Tapi alhamdulillah, ya, alhamdulillah, ya saya berusaha untuk menerima dengan ikhlas, dengan alhamdulillah, akhirnya saya bisa mengerti dan paham. Sekarang ini saya justru bersyukur sekali. Nah, itu pula saya luar biasa. Pak Imam Zarkasi, saya melihat bahwa Pak Imam Zarkasi sangat sayang pada saya. Dia melihat saya seperti bukan seperti orang lain. Dia melihat saya seperti cucunya sendiri, seperti anaknya sendiri. Bahkan ketika saya bersama-sama beliau sedang makan bersama. Di rumah ya? Di rumah. Pak Yai Zarkasi itu bertanya pada waktu. Saya waktu itu kelas 3. Oh, pas kelas 3. Kelas 3 eksperimen. Intensif eksperimen ya. Saya sudah naik kelas 3. Pak Imam Zarkasi, Pak Kiai minta supaya saya datang menemani beliau makan. Dan di situ hanya saya berdua dengan beliau. Ibu pada waktu itu pun tidak ikut makan, Ibu Zarkasi. Saya tahu, saya tentunya dulu itu Pak Ridho dan Pak Nasrullah, Pak Atul itu kadang-kadang ada di rumah, kadang-kadang tidak, karena beliau kuliah di Jogja UGM. Ya. Pak Hamid pada waktu itu masih di Pakistan. Ya. Jadi sayalah yang di rumah itu. Dia minta supaya saya makan bersama beliau. Kemudian Pak Zarkasi sekali waktu ketika saya bersama beliau bertanya kepada saya, Gus, kamu itu mau menjadi apa? Apa yang kamu cita-citakan setelah kamu lari pondok ini? Oh, pertanyaannya apa yang kamu cita-citakan? Nah, apa yang kamu cita-citakan? Kamu mau apa setelah selesai dari pondok? Pertanyaan itu pada waktu itu saya menjawab dengan biasa-biasa. Saya pikir itu pertanyaan biasa. Ya. Sambil menuangkan nasi, ambil saya makan, saya bilang, ya, pikiran saya pada waktu itu tidak ada sosok figur yang saya idolakan selain Pak Imam Zarkasi sebagai kiai saya, pimpinan pondok saya, kakek saya. Betul nggak? Ya, betul. Saya langsung mengatakan, saya ingin seperti Mbah. Saya ingin seperti Mbah. Ingin seperti Mbah Sahal, ingin seperti Mbah Fanani. Seorang pendiri Trimurti Pondok Pesantren Gontor mewakafkan segala-galanya untuk umat, punya santri ribuan. Betul nggak? Ya. Jadi jawaban saya dengan santainya saya jawab, saya ingin seperti Mbah Sahal, seperti Mbah Fanani, seperti Trimurti. Simpel begitu jawaban saya. Tapi Pak Imam Zarkasi, Pak Yai itu langsung mengebrak meja. Dar! Saya terkejut dan kaget. Itu piring yang sudah ada nasinya, sudah nggak termakan lagi oleh saya. Nggak ada selera. Langsung saya terdiam duduk. Dar! Jangan! 3 kali mengatakan itu. Jangan sekali-kali kamu ingin seperti saya. Seperti mbahmu, seperti Mbah Sahal. Jangan. Kamu harus lebih dari saya. Lebih dari mbahmu. Lebih dari Pak Sahal. Mengerti? Nggih, Mbah. Dan saya nggak bisa. Dan itu nggak pernah saya lupakan seumur hidup saya. Kamu harus lebih dari saya. Lebih dari Mbah Sahal. Lebih dari Mbah Fanani. Bayangkan coba. Anak kelas 3 intensif. Ya.
bertemu dengan seorang kiai, sosok kiai, walaupun dia mungkin ada darah saya atau ada di dalam darah saya, kiai saya, kakek saya juga. Saya nggak pernah bertemu dengan kakek saya, Pak Fanani. Yang kakek langsung ya? Ya, kakek langsung. Sekali waktu Pak Pazar pernah mengatakan, saya kalau melihat kamu, mata kamu seperti mata Pak Fanani. Pak Zar pernah ngomong begitu juga kepada saya. Tapi yang terakhir, ketika saya lagi makan, dia gebrak untuk saya, dan beliau bilang, jangan bercita-cita seperti saya, seperti mbahmu atau seperti Mbah Sahal. Tapi harus lebih dari saya, lebih dari mbahmu, lebih dari Pak Sahal. Semenjak itu saya tidak mau bicara lagi, udah diam aja. Daripada saya dimarahin lagi. Terus satu diam aja. J, Mbak. J. Oh. Dan terus saya, ya sudah makan. Dan dari situ baru saya sadari bahwa beliau sangat mencintai saya. Beliau mencintai saya, beliau sayang sama saya. Beliau, Pak Zarkasi itu sangat memperhatikan saya, dan beliau tidak ingin saya gagal dalam hidup ini, dalam belajar saya. Saya ngerti persis. Ketika perpulangan, konsul, ya, saya ikut konsul. Ya, saya ikut konsul dong. Ya. Biasa kan? Ya. Pulang namanya kan? Saya ikut konsul. Saya bayar sama konsul. Ya. Sebelum saya pulang, sebelum naik bus, saya pamit dulu ke Mbah Zar, ke Mbak Putri. Saya pamit. Saya mau pulang dulu ke Jakarta. Saya pamit. Saya mau pulang. Pak Zar langsung, loh, rumahmu di sini. Mau pamit kemana? Saya pulang ke Jakarta, Mbak. Mau pulang dulu ke Jakarta. Naik apa? Itu dengan konsul DKI, naik kereta. Pada waktu itu naik kereta. Naik kereta ya? Kereta Gaya Baru. Dari Madiun. Naik kereta Gaya Baru. Dengan kereta. Gak usah. Kamu gak boleh pulang naik kereta. Gak boleh. Terus dipanggilkan sekretaris pimpinan. Mana saya panggil saya di sini. Belikan dia pesawat ke Surabaya atau ke Solo. Antar. Wallahi. Saya itu, enggak usah Mbak. Saya sudah beli kereta. Udah biarkan. Belikan. Itu Mazhar. Masya Allah. Antar sampai dia berangkat pesawat. Gak usah Mbak. Enggak. Kamu coba. Dan itu bukan hanya sekali, 2 kali. Sering. Itu setiap saya pulang ke konsul ya? Konsul. Sampai kadang-kadang kadang-kadang saya nggak mau pamitan karena saya takut. Iya. Pernah sekali saya menolak. Menolak untuk tidak diantar oleh Sepim. Saya ingin berangkat dengan konsulat DKI. Kemudian ketika saya pamit, gimana? Sudah dibelikan tiket? Sudah ini? Enggak, Mbah, saya pulang sendiri aja. Saya pulang bersama konsul. Oh, enggak. Beliau masuk, dia ambilkan uang. Kalau begitu nanti pulangnya, uang ini belikan tiket pesawat, kamu pulang sini. Nggih, Mbah, saya terima uang itu. Disuruh pulang naik pesawat. Walaupun kemudian saya pulang juga diantar naik mobil atau kereta ya. Itu Mbah Zarkasi. Betapa sayangnya. Jadi saya mohon maaf. Saya mengatakan ini bukannya saya saya mengingat beliau seorang sosok kiai, juga seorang sosok pemimpin, pendidik, juga seorang kakek yang sangat sayang sama cucunya. Dan beliau berkali-kali bertemu dengan orang di Kemisan itu, di Kemisan. Itu Husnan. Cerita. Husnan. Itu kemarin saya ajak makan. Di Kemisan ini. Saya ajak makan.
Dia tidak datang. Sorenya baru datang. Terus saya tanya, kemana kamu tadi siang saya panggil nggak ada. Kenapa sore ini baru datang? Dia bilang kalau dia puasa. Maka baru buka puasa dan baru mau datang ke sini makan malam sama saya. Dan ini adalah waktu ujian. Saya umumkan anak-anak tidak boleh puasa. Tidak boleh puasa ketika sedang ujian. Ketika sedang ujian, anak-anak itu harus makan banyak, istirahat banyak, belajar banyak. Karena perlu energi. Jangan puasa. Kalau puasa jauh-jauh hari sebelum waktu ujian. Ini sekarang sudah waktunya ujian. Jangan ada yang puasa. Maksudnya puasa sunnah. Iya, Senin Kamis. Ya. Senin Kamis. Saya itu puasa pada waktu itu. Kemudian saya dilarang berpuasa. Kamu puasa, besok nggak boleh puasa. Nggak ada puasa. Nggak ada puasa waktu ujian. Jangan puasa. Kenapa? Sangat rasional beliau. Ya. Tidak puasa saja, anak-anak itu banyak kegiatan. Ya. Kegiatan ini, kegiatan di rayon, kegiatan di kelas, kegiatan di lapangan, kegiatan ini itu segala macam. Maka dia perlu protein dan energi yang masuk ke dalam dirinya. Jangan terus dikurangi lagi dengan puasa. Memang puasa itu rohani ya. Tapi juga ini terkait dengan jasmani mereka yang sedang menuntut ilmu. Menuntut ilmu di Pondok Modern Gontor, isinya adalah ibadah. Jangan ditambah lagi dengan ibadah yang justru mengurangi kesehatan jasmani untuk beribadah. Ya. Jadi cara berpikirnya seperti itu. Jadi jangan puasa, maka seluruh pondok Senin Kamis pada waktu ujian itu nggak boleh puasa. Itu guru-guru termasuk ini saya, termasuk apa? Wali kelas saya itu gara-gara ente Ustaz puasa kemarin gak juga semua seluruh pondok ini nggak boleh puasa. Saking sayang sama cucu. Wallahu a'lam bishawab. Intinya itulah. Allah yarham, Allah maghfir lahu. Ya Allah. Wa'afu wa'fu, Allah yarham. Itulah Pak Imam Zarkasi. Dan nggak pernah lupa. Maka saya juga, kenapa saya bilang saya dekat dengan beliau, selain itu tadi, ya saya selalu mendampingi beliau, kemana beliau pergi, ke pondok, keliling pondok, kalau ke masjid, turun dari masjid, saya yang bawa payungnya, saya yang bawa sejadahnya. Oh, antum payungin? Iya, saya payungin, saya bawa sejadahnya. Sejadahnya tuh bawa? Kalau Jumatan, kalau hari Jumat itu, sebelum azan itu, saya sudah gelar sejadahnya di pinggiran pojok itu tempat beliau duduk. Oh, selalu di situ? Selalu di situ. Gitu. Nanti kalau waktu pulang turun, saya bersama beliau, saya yang bawakan sejadahnya, saya yang mayungkan beliau. Jadi betapa dekatnya saya dengan beliau. Itu setiap hari. Itu setiap hari? Setiap hari. Ya tentunya waktu bukan saya belajar ya. Pas di luar ada kegiatan lah. Ya. Intinya bila beliau kemana-mana, mesti saya ikut dengan beliau. Karena cucu yang masih ada di pondok. Iya, di situ. Ya. Dan saya besar. Iya. Jadi luar biasa. Banyak hal yang susah saya ceritakannya satu persatu. Yang beliau menceritakan tentang pengalaman-pengalaman beliau. Beliau menceritakan bagaimana beliau dulu bersama Pak Fanani di Sumatera Selatan, di Palembang. Bagaimana beliau di Sumatera Barat. Bagaimana beliau menjadi saksi pernikahannya Pak Fanani dengan Bu Fanani di Payakumbuh. Gitu. Jadi banyak hal-hal yang mungkin
cerita itu hanya kepada saya gitu loh. Ya. Itu dua saudara yang merantau ya. Ya. Dan Pak Zar pernah mengatakan gitu. Pak Zar itu. Bagaimana saya tidak memperhatikan kamu, Ustaz. Pak Fanani dulu juga sayang dan memperhatikan saya. Mereka berbeda umur agak panjang. Pak Fanani lahir 1905, Pak Zarkasi 1910. Jadi 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun antara perbedaan antara umur. Pak Fanani dan Pak. Jadi ketika Pak Fanani di Sumatera dan Pak Zarkasi datang ke Sumatera, pertama kali datang itu langsung di tempatnya Pak Fanani di Palembang. Oh, langsung ke Palembang dulu? Iya, ke Palembang. Ke Palembang. Gitu. Itu di tahun 30-an. 30-an. Antara 31 sampai 34. Palembang. Nah, kemudian menyelesaikan buku pedoman pendidikan modern Pak Fanani tahun 34 diterbitkan. Oh, terbit tahun 34. Pak Fanani. Dan di situ Pak Fanani menulis, diterbitkan tahun 34, dibantu oleh Kiai Imam Zarkasi. Wah. Dengan kata lain, pada waktu itu saya ingat bahwa Pak Zarkasi bersama Pak Fanani di Palembang. Ya, betul. Nah, ada cerita lain yang ini faktual. Tahun 87, setelah saya tamat Gontor, saya pengabdian jadi guru baru. Saya diajak oleh Kiai Abdullah Syukri Zarkasi ke Jakarta. Ada acara MUI, Majelis Ulama Indonesia. Dan itu tempatnya di Istiqlal. Di Masjid Istiqlal, di ballroom Masjid Istiqlal. Ketika saya masuk ke Masjid Istiqlal, langsung Pak Abdullah Syukri Zarkasi, Pak Kiai, itu menyalami tokoh-tokoh. Kemudian beliau bertemu dengan seorang tokoh dari Muhammadiyah bernama A.R. Fahrudin. Ketua Muhammadiyah pada waktu itu A.R. Fahrudin. Ya. Saya mengikuti Pak Abdullah Syukri Zarkasi dari belakang dengan membawa tas beliau. Pak Abdullah Syukri langsung, Pak A.R., apa kabar? Sehat. Pak A.R., ini saya mengajak. Ini putunya Pak Fanani. Cucunya Pak Fanani. Sekarang menjadi ustadz di Gontor. Sudah selesai di Gontor. Pak A.R. Fahrudin langsung memeluk saya. Memeluk erat-erat saya. Pak A.R. Fahrudin memeluk. Dan mari dia tarik kursi. Mari nak, duduk di sini. Saya mau bercerita. Langsung. Pak Abdullah Syukri Zarkasi hanya melihat begitu aja. Langsung saya diajak duduk oleh Pak A.R. Fahrudin. Langsung beliau bercerita. Kamu harus seperti mbahmu. Bahkan harus lebih dari mbahmu. Mbahmu itu orang hebat. Itu Pak A.R. Fahrudin bicara kepada saya. Mbahmu itu orang hebat. Pak Fanani itu adalah seorang penulis, pengarang buku. Menulis buku banyak. Kenapa saya tahu? Karena waktu di Palembang dulu, sayalah tukang ketik beliau. Sayalah juru ketik beliau. Sekretaris ya. Pak A.R. Fahrudin, ketua Muhammadiyah almarhum. Iya. Sayalah juru ketik beliau di Palembang. Di Palembang. Pak A.R. Fahrudin. Oh begitu Pak J. Beliau pada waktu itu ketua Muhammadiyah. Tahun 87-88. Wah, ini perlu sesi khusus nanti kita. Jadi panjang ya cerita tentang perjalanan Pak Fanani di Sumatera. Nah, jadi itulah tahun 86 saya selesai Gontor tahun 86. Konon ketika Pak Zar sakit, antum yang di dekatnya. Ya. Hari itu
Hari itu maghrib. Anak-anak belum selesai membaca Quran. Setelah maghrib, baca Quran. 85 tahun ya? 85. Hari itu juga adalah hari pertama kita mau memasuki ujian. Hari pertama ya? Ya. Pak Imam Zarkasi paginya atau sorenya atau siangnya itu ya, itu memberikan taujihat untuk ujian. Oh, masih memberikan ya, taujihat. Ya. Nah sorenya maghrib, saya ingat itu anak-anak masih membaca Al-Quran. Saya kebetulan di kamarnya Ustadz Maksum, ingat kan? Oh, oke. Okay. Ini saya udah kelas 5 nih. Iya. Saya masih di kamarnya Ustadz Maksum. Saya masih menghafal sama Ustadz Maksum, masih belajar. Itu ada yang memanggil saya. Mbahmu, us. Saya terus pergi dari belakang Perdos, saya melihat dia ke bawah. Ada apa mbah? Mbahmu. Terus saya turun. Ternyata Bu Zarkasi yang manggil. Bu Zarkasi, ada apa mbah? Itu mbahmu. Saya masuk ke dalam, ternyata Mbah Zarkasi sedang di bawah. Di depan kamarnya, pintu kamar di bawah. Terjatuh. Masya Allah mbah. Terus saya angkat. Pada waktu itu hanya ada Mbah Zarkasi Putri. Mbah Putri. Apa namanya Mbah? Ya Mbah Putri. Mbah Putri. Ya. Jadi nggak ada yang lain. Dan saya. Pada waktu itu Pak Syukri sudah kan lain rumah ya. Iya. Dan pada waktu itu lagi keluar ke Ponorogo atau gimana, saya lupain Pak Syukri. Terus yang lainnya juga nggak ada, Ustadz pun nggak ada. Pada waktu maghrib kok. Dan itu anak-anak belum selesai baca Quran. Saya angkat beliau. Saya bopong, saya letakkan di ranjang. Terus Mbah Putri bilang, ayo Us, ambilkan air panas di botol-botol. Mbahmu ini juga asmanya kambuh. Ambilkan air panas di botol. Jadi saya pergi ke belakang, saya masukkan air panas ke dalam beberapa botol itu. Botol-botol. Saya tutup pakai plastik, saya bawa itu, masukkan, letakkan di sela-sela kakinya. Sela-sela kakinya, di belakang ininya, di tengkuknya, saya letakkan. Tapi karena air panas itu kan panas ya, di botol, itu sampai melepuh itu kulitnya Mbah Zar. Dan Mbah Zar tidak sadar. Oh, saat itu sudah tidak sadar? Tidak sadar. Sampai melepuh, sampai apa? Sampai melepuh kulitnya. Udah saya lepaskan lagi, terus beliau ternyata basah badannya, saya gunting kaos, beliau pakai kaos putih biasa itu. Kaos putih swallow itu. Ya. Itu saya gunting. Saya buka bajunya, saya lipat dengan handuk. Kemudian saya peluk begini. Ayo mbah, monggo mbah sadar mbah. Mbah sadar mbah. Ini di atas ranjang. Sampai ketika itu beliau tersedak dan muntah. Muntahnya pun saya totang pakai handuk. Dengan handuk. Itu yang keluar adalah obat-obat, pil-pil, obat-obat dari pagi sampai sore itu keluar semua, sudah nggak terima lagi. Nah kemudian barulah datang para asatidz, para ustadz semuanya, dan beliau dibawa dengan ambulan ke Ponorogo, Rumah Sakit Ponorogo, Pak Madiun. Sehari kemudian, di waktu yang sama, sore, maghrib, beliau wafat. Sore. Jadi itulah cerita tentang Mbah Zarkasi. Jadi saya yang pertama, dan pada waktu itu memang nggak ada orang. Tidak ada orang. Putra-putra beliau juga sedang di luar semua. Di luar. Jadi memang saya yang memang pada waktu yang sendiri ada di situ. Nah kemudian ya ujian diteruskan
Saat itu ujian diteruskan. Diteruskan. Ya. Setelah pemakaman ya. Setelah pemakaman. Ya, setelah pemakaman. Setelah pemakaman ujian diteruskan. Ya, semuanya datang. Putra-putra beliau, Pak Atul, Pak Nasrullah almarhum, Pak Ridho, semuanya datang. Semua ya. Ya, kecuali yang masih di luar negeri pada waktu itu, kalau nggak salah Pak Hidayatullah Zarkasi udah datang. Pak Amal pada waktu itu sudah kalau nggak salah. Pak Hamid yang di luar negeri kalau nggak salah itu masih. Nah kemudian, alhamdulillah saya bisa naik kelas 6. Kelas 6. Tapi saya juga berpikir bahwa kelas 6 saya adalah kelas 6 yang pertama ijazahnya ditandatangani bukan oleh Trimurti. Oh, generasi pertama ya. Yang tidak ditandatangani. Entah 85, entah. Oh enggak. Angkatan di atas saya 85 itu seperti itu Ustadz Sofan Manaf. Ya. Ustadz siapa lagi? Pokoknya di atas saya 185. Ustadz Tamrin, Ustadz yang angkatan 85 itu kalau nggak salah. Ya. Terus baru kemudian kelas 6 saya juga nggak ditandatangani oleh Pak Imam Zarkasi atau Trimurti. Berarti antum sudah ditandatangani oleh Pak Soeman, Pak Syukri, Pak Hasan. Ya. Itulah. Itu cerita. Kita mau bercerita tentang pondok, bercerita tentang nilai-nilai pondok, sejarah pondok, bercerita tentang bagaimana kiprah para alumni, apa-apa saja yang dilakukan, apa saja yang saya sudah lakukan. Mungkin kita bisa cerita di lain waktu ya. Panjang, lebar. Banyak sekali. Itu baru di KMI. Kita akan berikutnya, ya episode berikutnya, bagaimana beliau di waktu itu IPD. Saya IPD sampai tahun 80. Jadi mahasiswa, jadi guru di IPD, melanjutkan sampai guru besar, sampai kemudian. Enggak, di IPD itu saya cuma 2 tahun. Oh, 2 tahun. Terus saya ke Pakistan dan sampai kemudian Belanda dan sebagainya, sampai menjadi guru besar. Pengalaman beliau di luar Jakarta, kita akan lanjutkan di episode berikutnya. Siap. Kita Himnah Pondokku lagi, Pak. Thank you.